Baiklah Bapak Ibu, kesempatan saya untuk membacakan puisi pada pagi hari ini. Puisi Esensi Pendidikan karya Ruli Hermawan. Pendidikan bukan sekedar edukasi, tapi pendidikan adalah arti untuk memberi sebuah nilai. Pendidikan bukan pula sekedar ajar, tapi pendidikan adalah arti untuk membentuk etika moral dan juga nalar. Pendidikan bukan lagi soal kecerdasan, tapi pendidikan adalah cara untuk memberikan keteladanan. Saat pendidikan hanya berpacu pada kompetensi, yang ada adalah lahirnya generasi yang kaku dan suka melakukan korupsi. Saat pendidikan hanya sebatas pintar dan juga cerdas, yang lahir adalah generasi yang culas dan suka berperilaku tanpa batas. Untuk itu, mari kita renungkan momen main ini dengan penuh arti. Kita kembalikan esensi pendidikan yang penuh dengan keteladanan. Kita jadikan momen hari pendidikan sebagai sebuah titik balik untuk menjadikan pendidikan yang jujur, etika, dan keberadaban. Terima kasih. Lalu guru gerak terima kebetulan waktu itu pertama di Kuching dan sama-sama belajar di perguruan beliau tes angkatan 10 lulus alhamdulillah dan ketemu dengan Ibu Bonan dan Ibu Yuni di CGP angkatan sebelah. CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu yang sekarang bertugas, sehingga kami berharap semua pihak dapat terlihat aktif dalam proses diskusi ini. Silakan nanti kepada Bapak Ibu yang akan ditanyakan itu bebas, tidak ada Proposal baru itu karena memang keinginan saya itu adalah yang saya hormati Ibu pengajar praktik saya, Ibu Sri Winarti SPDGS, dan juga yang saya hormati rekan-rekan guru SMK Negeri 15 Merangin. Puji syukur kita mengucapkan kehadiran Ilahi Robi yang mana pada hari ini kita bisa bermusyawarah dalam acara mendampingi individu 2 calon guru penggerak angkatan ke-10 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga di yaumul akhir kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada Ibu BB, seharusnya puisi itu saya yang membaca karena kemarin kita aturannya hari ini dua PT berkolaborasi. Jadi puisinya besok latihan saya bacakan ketika DGP-nya Bu Sri. Itu Bu, mohon maaf. Baik ibu-ibu, bapak ibu guru yang hebat, di sini saya izin saya tidak menggurui atau bagaimana tidak. Di sini kami ingin berbagi ilmu dengan bapak guru ibu yang hebat semuanya terkait dengan visi yang ada di sekolah kita dan apa itu landasan perubahannya. Namun nanti saya akan mengajak bapak ibu guru untuk berdiskusi ya terkait dengan visi tersebut. Jadi saya di sini tidak semata-mata untuk mengubah visi sekolah kita yang sudah dirancang atau sudah dari awal yang sudah ada. Saya tidak berubah, tapi di sini saya ingin memberikan gambaran untuk kedepannya seperti itu Bapak Ibu. Baik, pendamping individual pemaparan visi dan prakasa perubahan sekolah calon guru penggerak oleh saya sendiri yang mulai dari angkatan ke-10 dari Provinsi Jambi. Baik, di sini saya perkenalkan dulu diri saya sendiri, kemudian pengajar praktiknya adalah Ibu Sri Winarti SPDGS,
bersama-sama Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan, memberikan kritik ataupun saran ataupun bagaimana yang penting bisa untuk membangun sekolah kita untuk depannya. Baik, Bapak dan Ibu guru yang hebat, di sini saya mempunyai kalimat rumah yaitu cita-cita untuk murid. Tapi untuk lebih mendalamnya, tentu Bapak Ibu bertanya apa sih kalimat rumah itu? Ada yang tahu Bapak Ibu kalimat rumah itu apa? Ya, kalimat rumah itu merupakan suatu kalimat yang masih belum belum sempurna. Kemudian kalimat tersebut masih memiliki suatu kekosongan. Nah, di sini tujuan kalimat rumah Bapak Ibu untuk mengisinya adalah untuk melengkapi suatu kalimat sehingga menjadi kalimat yang bermakna dan berarti. Misalnya seperti ini nih, saya cita-cita saya ini jadi titik-titik. Nah, di situ nanti saya melengkapi cita-cita saya ingin menjadi dokter seperti itu. Setelah ini saya mau kemana ya? Gitu. Jadi setelah ini saya mau pergi ke mana, ke tamasya atau jalan-jalan dengan keluarga. Nah, itu kalimat rumah. Jadi intinya kalimat rumah itu adalah kalimat untuk melengkapi, ya, kalimat pelengkap, ya, agar membentuk suatu kalimat yang bermakna. Itu kalimat rumah. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, di sini saya akan memberikan kalimat rumah yang pertama, ya. Kalimat rumah pertama. Apa sih cita-cita kita untuk murid itu? Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, nanti itu Bapak Ibu bisa mengisi di kertas yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu nanti melengkapi ya di sini. Misalnya kalimat rumah yang pertama, itu kan dilengkapi. Kemudian kalau sudah dilengkapi, nanti Bapak Ibu bisa ditempelkan di karton yang nomor 1. Jika kalimat rumah itu 1, maka ditempelkan di karton yang nomor 1. Begitu pun seterusnya sampai ada 6 kalimat rumah ya Bapak. 6 ya. Bisa dibantu Pak? Ya, kita bahas yang pertama dulu. Ya, kalimat rumah yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kalau menurut pendapat Bapak Ibu yang bagaimana? Apakah yang berakhlak mulia atau murid-murid yang mempunyai skill yang tinggi atau seperti apa? Tuh. Jadi tuanglah pendapat Bapak Ibu di kertas yang sudah saya sediakan. Pena ya Pak? Kurang ada lagi yang masih butuh pena? Udah. Itu kalimat rumah yang pertama, ya. Jangan ditulis nama Bapak Ibu ya. Jangan ditulis nama Bapak Ibu. Kemudian untuk kalimat rumah yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah nanti aja enggak apa-apa sekalian barengannya. Gimana? Sudah habis, Masya Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai kalimat rumah yang keenam? Insyaallah. Jadi sesuai dengan inspirasi Bapak Ibu ya untuk cita-cita ke depannya. Jadi intinya di sini saya tidak berubah
sekolah yang sudah di yang sudah ada, namun saya di sini hanya memberikan gambaran ya untuk depannya. Untuk yang ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan apa sih untuk anak kita dalam berpendidikan? Apakah mengutamakan pendidikan karakternya, ataukah mengutamakan kreatifannya? Pokoknya sesuai dengan inspirasi Bapak Ibu guru yang ada di sini. Saya tidak bisa. Gimana Kak? Oke Kak. Biar datang Bapak Ibu sambil dicicipin Bapak Ibu monggo sambil dicicipin biar datang. Kalau sudah kalimat rumah yang kedua, boleh dilanjut ke kalimat rumah yang ketiga. Silakan kalimat rumah yang ketiga. Jika ketiga sudah selesai, sampai dilanjutkan yang ke-6. Saya kasih waktu Bapak Ibu. Ya, biar tidak bingung nanti kertas kecil Bapak Ibu bisa ditulis angka 1, angka 2, angka 3, dan kalimat angka 1 biar tidak bingung nanti. Ada yang tanyakan di sini? Sampai kalimat rumah keberapa Bapak Ibu? Keempat. Baik, kita menuju ke kalimat rumah yang kelima. Silakan Ibu dibagikan kertasnya. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa untuk misalnya nih bahwa untuk membimbing anak-anak itu sangat perlu karena untuk menambah wawasan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Saya juga seperti itu. Baik, kalau kalimat rumah yang kelima jika sudah selesai, kita lanjut ke kalimat rumah yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sangat penting, misalnya seperti itu. Dan bisa juga kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu akan menambah kekreatifan anak peserta didikan, dan juga bisa bahwa dengan pendidikan anak-anak akan
Ibu silakan untuk menempelkan kalimat rumah dari 1 sampai ke 6. Boleh ditempelkan? Silakan ya Pak, silakan Pak ditempelkan kalimat rumah 1, 2, ya. Lihat lengketannya di belakang ya. Ya ini Bapak kita ya dari SMA 6 ya. Boleh saya kasih lagi nanti. Hanya Bobi yang tetap bisa ambil gangannya. Beruntung Aku kuali. rezeki istri soleha ya. Bukan berarti Bapak bukan soleh ya Pak ya. Enggak ke sini. Saya saran buat apa? Kembali tuh. Lengketannya di belakang ya. Aku Iya. kuali Ya, katanya diambil. Tulisannya jangan Udah dikasih ngintip loh. lengketannya. Kembali gitu ya. Enggak boleh ngintip ya Bapak Ibu. Ya. Gak apa-apa nanti dibuka itu di sana rahasia. Rahasia negara ini. Udah SMA bantu itu si Siska apa? Ica. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut berperan aktif dalam mengisi kalimat rumpah. Ini mohon maaf pada Ibu Sri karena kita hanya sedikit mengingat yang guru yang lainnya ada yang mengawas. Jadi kami tidak mau mengganggu kegiatan beliau. Baik Bapak dan Ibu, kita akan bacakan dulu, saya bacakan dulu ya kalimat rumpah yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana sih? Nah, di sini banyak ya murid-murid yang berkarakter siap menghadapi setelah menyelesaikan studi. Di sini ada juga yang berakhlak karisma, ada juga yang berkarakter mulia dan berdisiplin. Ini terbalik. Kemudian ada juga murid-murid yang kreatif dan disiplin dan berkompeten. Sekali ini Pak cita-citanya. Ya. Kemudian untuk kalimat rumpang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah terbalik lagi ini Pak, saya bacanya gimana? Oke, murid adalah individu yang unik. Nah, ya, karena setiap manusia itu tidak sama ya, unik. Kemudian individu yang diamanahkan ke kita untuk dididik dan belajar bersama. Betul sekali, itu tugas kita Pak ya. Kemudian penerus pendidik yang akan datang. Ya. Kemudian ada yang generasi penerus bangsa. Kemudian kalimat rumpah yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa sih ya? Oh, ini ada yang juga mengutamakan etika. Bagus sekali. Penciptaan karakter yang menggambarkan sebagai generasi Pancasila. Berarti ke karakternya ya. Kemudian apa ini? Keaktifan siswa. Berarti mengutamakan keaktifan siswa. Kemudian ada lagi yang mengutamakan sama keaktifan siswa. Kemudian kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya kesadaran bahwa ilmu adalah jendela dunia. Benar. Berarti berwawasan ya. Kemudian pendidikan itu penting. Pendidikan itu yang utama. Bahwa mereka belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten ya. Kemudian kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mendidik generasi bangsa untuk bisa berpikir lebih luas dan berwawasan luas ya. Kemudian mendidik dan membimbing peserta didik yang mandiri dan berkreatif. Kemudian untuk mendidik siswa-siswi menjadi insan yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Bagus sekali. Menjadikan anak yang berakhlak karimah. Kemudian kita bahas yang kalimat rumpang yang keenam.
Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya pendidikan etika dan sopan santun di satu sisi tidak mengabaikan bahasa pendidikan. Kemudian ada juga yang dengan berpendidikan anak-anak akan menjadi individu yang kreatif, mandiri di lingkungan masyarakat. Kemudian dengan pendidikan siswa-siswi kami bisa menjadi insan yang berkompeten. Dan terakhir Bapak Ibu, pembentukan karakter dan akhlak itu penting di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu guru tadi sudah mengisi kalimat ungkap yang sudah saya katakan di sini, melengkapi kalimat ungkap yang sudah saya katakan di sini. Sekarang saya akan menampilkan visi dari sekolah kita. Ya. Nah, visi SMK 15 Serangi menyiapkan tamatan siswa-siswi yang siap kerja, santun, mandiri dan kreatif. Ya, ini visinya. Jadi ini visi yang sudah fix dan saya pun tidak bisa mengubah dengan sekejap karena saya juga tidak berwenang. Tapi di sini saya hanya akan memberikan satu gambaran saja untuk ke depannya. Karena apa? Sebuah visi tidak bisa diubah hanya sekejap di atas kerja, di atas kertas dan di atas meja dengan waktu sekejap. Karena apa? Sebuah visi itu perlu suatu kajian yang lebih mendalam lagi. Oke, di sini visi kita yang menyiapkan tamatan siswa dan siswi yang siap kerja. Nah, di sini siap kerja apa yang sudah kita lakukan di sekolah ini? Siap kerja. Ada yang bisa jawab? Siap kerja. Berarti, nah di sini ada yang kita sudah dilatih untuk apa? Bekerja. Iya. Kemudian santun. Apa yang sudah kita lakukan di sini Bapak Ibu? Santun. Gimana penerapannya santun di sekolah kita? Iya, santun. Penerapan 5S ya, ya. Saling menghargai, ya. Kemudian apa lagi? Saling senyum, sapa dan sebagainya. Seharusnya bukan 5S ya, banyak sekarang itu juga harusnya loh. Kemudian mandiri. Nah, mandiri. Apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan SMK kita? Mandiri. Apa Ibu yang sudah dilakukan? Ayo, guru Bapak Ibu guru mandiri. Iya, boleh juga di lapangan dia bisa mandiri karena apa? Karena dia terampil, ya terampil. Kalau sudah mandiri maka dia akan siap untuk bekerja di sini. Kemudian kita mencoba kreatif. Apa sih kegiatan kreatif kita? Kegiatan yang sudah menjadikan anak kita itu menjadi anak yang kreatif? Apa? Ekskoluler. Gimana? Iya, menghasilkan suatu karya banyak sekali. Contohnya karena kita SMK peternakan nih ya, notabene di peternakan. Maka kalau menurut kacamata saya ini kita di mata pelajarannya menjadi ya pembuatan sinase itu juga merupakan kreatif di situ. Karena apa? Di situ anak bisa belajar ya, kemudian menciptakan suatu atau membuat suatu kata benar. Itu kreatifnya karena kita bernotaben di SMK peternakan. Baik, itu visi di sekolah yang sudah saya kupas satu persatu. Nah, di sini Bapak Ibu, nah kita memvisualisasikan. Tanya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk Sudah. Omset, Bu. Pecah, Bu. Enggak. Anti gores. jadi kepede. Bapak Ibu, tadi cita-cita Bapak Ibu sudah dituangkan di dalam kalimat ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah sudah selaras
Baik, kalau merasa sudah, saya akan menuju visi dari saya sendiri sebagai calon guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang kreatif. Kreatif sudah ada kan tadi di visi pertama? Ada. Inovatif, melakukan suatu pembaruan, dan berakhlak serta berwawasan global. Kenapa saya ambil berwawasan global? Karena sekarang kita zamannya revolusi industri, ya, zamannya 4.0 ya Bu ya, yang berbahasa Inggris ini yang pintar ini, ya, zamannya revolusi industri. Jadi kita identik pada IT. Dengan IT kita bisa menguasai dunia, maksudnya ilmu pengetahuannya, ya, seperti itu. Nah, di sini akan saya ulas satu persatu terkait dengan visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta yang kreatif. Oke, kreatif. Nah, di sini kreatif yang sudah dilakukan oleh saya sendiri sebagai guru penggerak. Kebetulan saya di sini mengampu mata pelajaran sejarah, pada basicnya di geografi, yaitu tadi nggak apa-apa jangan sedikit nggak masalah itu. Ya, kreatif di sini ya saya ambil contoh anak bisa membuat macam-macam gambar hewan ternak ruminansia, ya, berbagai macam macam-macam golongan sapi, karena kita identiknya dengan sapi ya Bu, ruminansia. Kemudian kreatif saya terhadap anak, yaitu saya ajak anak-anak untuk membuat peta, tapi secara manual di sini. Kemudian kreatif lainnya saya mengajak anak-anak membuat suatu prakarya, itu kreatif. Inovatif ini Bu, Bapak Ibu guru yang hebat, inovatif ini pembelajarannya bisa kita menggunakan pembelajaran PBL ataupun juga pembelajaran PJBL. Nah, kasih lagi kalau PBL problem basic learning, kalau PJBL project, ya, dia jadi project. Di sini Bapak Ibu, inovatif ini tentunya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMK kita, yaitu misalnya memecahkan suatu masalah, ya. Kemudian inovatif lagi juga terkait di bidang kesenian. Inovatifnya dia membuat suatu proyek, nah proyeknya juga bisa di bidang kesenian. Oke, kita menuju ke berakhlak. Visi saya tadi berakhlak. Apa sih yang sudah dilakukan oleh TPP yang berakhlak? Biasa Bu, kalau berakhlak itu ternyata kita jadi dengan suatu kebiasaan, ya. Contohnya anak masuk ke dalam kelas, tentunya kita harus bersama, ya. Kita harus tegur sapa, ya, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian melakukan kebiasaan dengan memperingati hari-hari besar keselamatan. Karena apa? Mohon maaf Bu, karena di sini kita banyak yang beragama Muslim, mohon maaf. Kemudian kita juga sudah melakukan kegiatan berbagi makanan, ya, waktu di bulan puasa. Kemudian berwawasan global. Kenapa saya ambil seperti ini? Berwawasan global itu yang sudah dilakukan oleh guru SMK kita, yaitu terutama saya sendiri kemarin ya juga mengikuti dengan Bu Dewi, yaitu terkait pembuatan stase. Jadi dia bahwasanya itu luas, namun tindakannya masih lokal dalam artian apa? Lokal masih dalam pembuatannya itu kita masih sebatas lokal, seperti itu kalau menurut kami. Kemudian ada juga
apa yang mencari ilmu pengetahuan di internet ya, kita Google itu banyak sekali. Baik Bapak dan Ibu, kok rasanya tegang sekali ini ya? Gimana Bapak Ibu? Silakan sambil diminum, monggo, silakan. Tenggorokan kering, Bu. Tenggorokannya kering, iya. Silakan Bapak diminum. Nah, kita sedikit lagi. Jadi visi saya ini terwujudnya peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berakhlak serta berwawasan global. Satu persatu sudah saya bahas melalui PPT saya tadi. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak tentunya mempunyai prakasa perubahan untuk kedepannya, ya, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif, ya, berkarakter, berbakat mulia melalui kegiatan literasi. Kenapa literasi? Karena di sini saya ambil ke wawasan global. Apakah literasi itu hanya untuk membaca saja? Tidak, literasi tidak membaca saja. Bisa juga literasi melalui kegiatan kesenian. Ya, karena apa? Kalau di kesenian itu setiap gerakan itu mempunyai arti kata atau makna. Itu juga bisa dikatakan literasi melalui pantun. Ya pantun juga terus pantomim ya yang gerakan tubuh itu juga merupakan kegiatan literasi. Nah, itu Bapak Ibu prakasa perubahan saya. Di sini dalam prakasa perubahan saya tentunya ada beberapa tahap yang harus saya lalui, yaitu yang dikenal dengan baca. Mohon maaf, yang dikenal dengan baca. B-A-G-C-A. Apa baca itu? Baca. Yang pertama adalah kita buat pertanyaan dulu. Ya, kita buat pertanyaan dulu. Yang pertama pertanyaan saya, ya, saya paling besar saja. Bagaimana sih upaya kita sebagai CGP bisa membentuk siswa yang kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia? Tentunya tindakan saya adalah saya harus berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru bahasa Jawa maupun kepala sekolah. Ya, kemudian saya juga bisa memberikan contoh terlebih dahulu pada siswa. Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian huruf yang kedua adalah A, yaitu ambil pelajaran. Diambil pelajaran ini yaitu apa sih upaya yang akan dilakukan dalam mengajak siswa lebih kreatif? Tentunya tindakan saya selanjutnya adalah pemberian pembelajaran tentang nilai-nilai moral ya pada diri anak. Kemudian melibatkan anak secara langsung dalam pembelajaran dalam berbagai media. Karena apa? Karena pembelajaran sekarang kita harus pada murid dan murid itu. Jadi kita mengaktifkan siswa. Kemudian yang ketiga, huruf yang ketiga adalah G dari mimpi, yaitu apa kegiatan keagamaan di sekolah tersebut yang CGP lakukan sudah memacu partisipasi siswa. Nah, tindakan saya adalah yaitu dengan memantau, mendampingi, serta ikut serta dalam kegiatan siswa. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu C, jabatan rencana. Hal apa saja yang dapat memudahkan siswa dalam mencapai nilai kekreatifan? Yaitu tentunya kegiatan saya ini adalah menyusun jadwal kegiatan keagamaan. Ya, salah satunya seperti itu. Kemudian memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan cara berdoa. Masuk ke akhlak tadi. Kemudian yang terakhir atur eksekusi. Siapa saja sih yang terlibat di dalamnya? Banyak yang terlibat di dalamnya. Maka tindakan saya adalah warga sekolah. Siapakah warga sekolah? Ibu. Kemudian siapa lagi Pak Bu? Siswa. Kemudian kepala sekolah juga? Ya, kepala sekolah. Dan maksud saya juga guru bergerak. Monggo Pak. Baik Bapak dan Ibu guru, makanya ini tegang nih.
materi saya sudah selesai nih. Materi saya sudah selesai, Bapak saya juga sudah datang. Ya, tidak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu, sebentar ya. Baik, saya punya catatan kecil ini. Sambil dimakan Bapak Ibu, sambil diminum, nggak usah tegang sampai mama, ya. Nanti Bapak tegang, saya juga tegang nih. Baik, itu materi yang sudah saya paparkan. Di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit ini, ya. Coba disediakan pena dengan kertasnya, pena sama kertas, lembar kertas. Silakan Bapak Ibu ambil pena dan selembar kertas. Ya, sudah. Ada kertas lagi, ya Bu? Bisa, pakai dulu Pak. Oke, sudah. Kalau sudah, saya akan menebak apa pilihan Bapak Ibu. Saya akan menebak apa pilihan Bapak Ibu. Sekarang tuliskan tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, tanggal lahir Bapak Ibu, saya juga belajar dari pasien saya ini. Karena saya juga tak pandai, saya sedikit ini. Dan sudah tanggal lahir Bapak Ibu. Sudah. Kalau sudah tanggal lahir Bapak Ibu dikurangi 1. Tanggal lahir misalnya tanggal lahir Bapak Ibu 30 dikurangi 1. Nah, sama dengan sudah. Kalau sudah, hasilnya dikalikan 3. Hasilnya dikalikan 3. Sudah hasilnya dikalikan 3. Semoga berhasil ini ya. Hasilnya tadi ditambah 12. Hasilnya tadi ditambah 12. Oke, nanti saya ulangi lagi. Terus hasilnya tadi dibagi 3. Hasilnya itu tadi dibagi 3. Jadi ada koma-komanya ya. Kalau koma-komanya berarti salah tadi dari awalnya. Sudah dibagi 3. Sudah Bapak Ibu. Hasilnya tadi ditambah 5. Ditambah 5. Sudah hasilnya berapa? Berapa Pak? 38. Baik. Kalau boleh menebak insya Allah. Kalau boleh menebak berarti pilihan angka Bapak adalah 30 kan? Iya, benar. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Iya, kalau berarti hasilnya 15 berarti apa yang Ibu pilih tadi, tanggal lahir Ibu tadi 7 kan? Alhamdulillah 7. Bu Dewi gimana Bu Dewi? Masih proses? Dan angkap yo. 23. Berarti Bu Dewi tanggal lahirnya 15. Iya benar. Kalau Pak Rizal gimana Pak Rizal? Baik, gimana? 10. Berarti angka pilihan Pak Rizal sekaligus angka kelahiran Pak Rizal 2 kan? Benar Pak Rizal? Oh salah. Berarti kalau salah berarti jangan Pak Rizal dari aku juga kan? Hah? Saya ulangi lagi ya. Ya. Pilih angka Pak Rizal, angka lahir dikurangi 1. Hasilnya dikalikan 3. Ya, ditambah 12. Oke, dibagi 3. Sudah. Terakhir ditambah 5.
guru-guru yang hebat, di sini materi saya terkait dengan visi dan rasa perubahan sudah saya sampaikan. Dan di sini saya mempunyai kata mutiara sedikit. Jangan lelah untuk merubah diri kita. Kalau tidak sekarang, jangan kapan lagi. Kalau tidak kita yang mau merubah, ya siapa lagi? Tetaplah kita menggunakan ilmu tadi. Semakin berisi, semakin menuju dan rendah hati. Baik dan mempelajari. Untuk tidak kepala, untuk tidak kepala. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.